Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan, gimana kabarnya? Udah 2 hari kita liburan, tentu di rumah banyak banget kerjaan. Kemudian barang berantakan di mana-mana, rumah kotor, rumah kayak kapal pecah ya tentunya. Jadi kan dipastikan sibuk banget ini hari. Namun jangan lupa nonton video yang bakal disajikan oleh channel ini untuk menemani hari-hari kawan-kawan di dalam bekerja. Kita akan membahas tentang PRT asal Indonesia yang kena tipu ketika dia mencoba jualan secara online atau membuka toko secara online yang mana ditawari oleh orang asing yang berada di sini. Gimana dengan ceritanya? Berapa kerugian yang ia dapatkan? Simak videonya sampai habis. Jadi gini, jam 4 sore tanggal 1 Januari 2023, Mbak Indonesia umur 35 tahun ini datang ke Samsuipo kepolisian. Di sana ia menceritakan bahwa ia kena tipu di sosial media ketika ia ini ditawari oleh orang asing untuk bisnis membuka toko secara online ya. Dan sistem yang diberikan oleh orang tersebut itu adalah Mbak itu harus menjadi membership agar keuntungan lebih banyak. Dan dia melakukan pembayaran sampai beberapa kali agar ia ini mampu melunasi persyaratan dari membership ketika akan memulai membuka toko sebuah platform terkenal. Jadi gini, kawan-kawan di Indonesia maupun di Hong Kong maupun di Taiwan ataupun di Singapura, Malaysia ini pasti pernah mendengar buka toko secara online. Ketika buka toko secara online, secara otomatis ini ada perusahaan besar secara online yang menguasai semua produk-produk yang bakal Anda nanti bisnis dengan dia ya. Jadi harus ada persyaratan. Anda harus membayar sejumlah ini, contoh 10.000 dolar Hongkong atau 14.000 atau 20.000 untuk membeli produknya ya. Dan ketika Anda sudah membeli produknya sebesar itu, secara otomatis Anda menjadi membership. Nah, ketika Anda menjadi membership, ini satu, banyak diskonnya. Yang kedua, barang ini cepat sampai ke Anda dan stoknya ini dikhususkan untuk Anda karena Anda adalah membership, bukan reseller biasa. Kalau seller ini menunggu membershipnya ya, dan harganya lebih murah kalau udah menjadi membership. Nah, hal itulah yang membuat keuntungan para membership ini berlomba-lomba menjadi membership di bawah naungan dari sebuah perusahaan besar tersebut ya, atau toko besar tersebut. Nah, ini banyak banget dilakukan oleh kawan-kawan kita. Oke, mbaknya ini mencoba udah memberikan uang untuk beberapa kali ya. Namun sampai hari yang ditentukan oleh penipu itu ini tidak ada kejelasan. Bahkan ketika mbaknya ini mau menghubungi, ternyata nomornya diblokir, aksesnya diblokir, sehingga mbaknya ini akhirnya sadar kalau di sosial media tersebut ini adalah penipu ya. Mbaknya ini akhirnya melaporkan ke kantor polisi karena ia kena tipu sebesar 14.000 tadi. Oke, dari hal ini mungkin kawan-kawan harus berhati-hati ya, bahwa banyak banget kawan kita yang ikut atau beli toko secara online atau menjual secara online ya di sebuah perusahaan besar online, dan kemudian Anda ini menjadi membership. Sekali lagi usahakan untuk berhati-hati. Kalau kawan-kawan ragu dengan platform tersebut kayak Lazada atau mungkin Shopee, kemudian Tokopedia, ini kan sudah resmi ya. Jadi kita nggak perlu takut ketika Anda membuat usaha di bawah naungan dari platform tersebut. Tapi kalau asing atau namanya asing didengar, kan kawan harus melaporkan hal ini ke kantor polisi ya. Contoh menanyakan atau lapor ke 18 2222, tanyakan ke hotline ini kepolisian persoalan ini secara detail. Ini benar nggak sih bahwa resmi, atau mungkin
ini bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Nah, jadi kan lebih berhati-hati dalam hal ini ya. Oke, ini kasusnya, dan kita akan belajar lagi bahwa toko seperti ini banyak banget diminati oleh kawan-kawan. Saya pastikan di Hongkong banyak banget kawan-kawan PRT yang ikut bisnis buka toko secara online. Ini kita ambil aja contoh teman aku ya, yang dulu juga buka toko secara online, dan ini memang bekerja sama dengan orang Cina sana. Nah, ketika dia pulang, barangnya ini dikirim di rumahnya dia, ya, kemudian dijual kembali. Ya, dan hal ini memang nggak asing bagi kawan-kawan semua, dan keuntungan lumayan banyak. Tapi sekali lagi harus berhati-hati betapa pentingnya informasi mengenai detailnya orang atau sebuah toko besar yang akan bekerja sama dengan Anda. Jadi harus menanyakan ini ke kantor polisi untuk kejelasannya toko ini resmi apa enggaknya. Jadi kasihan mbaknya ya, udah kehilangan sampai 14.000. Kalau dirupiahkan ya sebesar 28 juta ya. Dan ini kan bukan uang yang kecil ya, karena gaji kita 5.000, secara otomatis bertahap pembayarannya, mengumpulkan juga capek. Tapi intinya kita nggak perlu menghakimi, namun kita cukup berhati-hati dengan kasus ini. Intinya kawan-kawan, itu aja informasinya. Kita akan kembali dengan informasi yang penting. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.